Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu dan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tentunya kita mengawali bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Semoga dengan apa yang saat ini kita laksanakan menjadi pemberat timbang kebaikan dan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita mencoba untuk membaca bersama-sama surat At-Takwir ayat yang ke-15, lanjutan dari pertemuan yang lalu. InsyaAllah pada malam hari ini kita mulai dari ayat yang ke-15. Kita ambil dari beberapa ayat saja, tidak sampai akhir surat, sepertinya tidak sampai mencukupi pada satu pertemuan. Pada malam hari ini kita mengambil beberapa ayat saja, disesuaikan dengan waktu sampai berakhir sholat isya insyaallah ta'ala. Kita baca terlebih dahulu, saya baca kemudian diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian, jadi secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم Baik, assalamualaikum. Baik, untuk
pembahasan mengenai tajwid pada bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Pada ayat yang ke-15 ada bacaan mat, yakni mat jaiz munfasil, ya. Fala ditandai dengan seperti simbol seperti gelombang di atas huruf lam, maka dibaca dengan 4 sampai atau 4 atau 5 harokat. Fala uqu, fala uqu. Baik. Kemudian ada qalqalah huruf qaf, uqsimu, harus diperjelas bunyi pantulan atau qalqalah pada salah satu huruf qalqalah tersebut. Kemudian pada nun musyaddad, nun yang bertasydid, maka harus ditahan dulu bacaannya, dibaca dengan umum. Bil khunnas, khunnas. Perhatikan pada huruf kha, ya, yakni dibedakan pengucapannya antara ha dan kha, terlebih pada harokat tertentu, yakni harokat dhammah misalnya. Bil khu, di sebagian pembaca pemula mungkin serapnya kurang terdengar jelas sehingga mirip dengan huruf H. Bil hunnas, bil hunnas, ya, jadi harus dibedakan dengan cara memunculkan bunyi, ya, karena di beberapa harokat tertentu dia akan samar atau mirip dengan huruf H. Kho, hu dan khi, hu, hi, ya, hu atau hu, ini harus dibedakan dengan jelas antara huruf kho dan huruf H. Kemudian pada ayat yang ke-17, perhatikan pada huruf hamzah. Wal-laili idza, wal-laili idza, harus lebih ditekan sedikit, ya, atau dia memiliki sifat syiddah. Wal-laili idza, jika kurang penekanannya atau syiddahnya, sifat syiddahnya kurang, maka dia akan seperti memanjang pada huruf sebelumnya. Wal-laili idza, laili idza, seperti seakan-akan huruf lamnya mat atau memanjang. Ini jika sifat syiddah pada huruf hamzah tidak kurang ditekan. Jadi yang benar adalah wal-laili idza, wal-laili idza as. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-18, was-subhi, perhatikan pada huruf sa. Sa ada kemiripan dengan huruf sin, ya, terlebih pada huruf berharokat dhammah, ya, di sebagian bacaan dengan sebagian mereka membaca dengan wasu, ya, su, itu sin. Adapun sa dia memiliki sifat isti'la. Isti'la itu artinya permukaan lidahnya terangkat di belakang bagian belakang lidah, ya, permukaannya terangkat. Wasu, sa, si, su, wasu. Baik. Wasubhi idza tanaffas, sifat hamas pada fa, tanaffas. Nah, baik, kita menjelaskan di beberapa ayat mengenai tafsir mungkin singkat berkaitan dengan ayat yang sudah kita baca. Fala uqsimu bil khunnas, ya, yang artinya kalau terjemahan aku bersumpah demi bintang-bintang,
Ya, fala uqsimu bil khunnas. Ya, terjemahan mudahnya yakni aku Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atau demi bintang-bintang. Ya. Fala, la dalam bahasa Arab ya, biasa dikenal dengan arti menafikan sesuatu. Ya. La adkhulu al-madrasah, aku tidak masuk, atau ala akhruju ya, ila suq atau ila al-madrasah, aku tidak keluar menuju ke sekolah. La menafikan sesuatu. Namun di dalam ayat ini la, huruf la, fala tidak berfungsi menafikan sesuatu ya. Namun mentakkid, menguatkan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala bersumpah dengan sebagian makhluknya. Fala, maka sungguh ya. Sungguh bukan artinya tidak, tapi sungguh aku bersumpah demi bintang-bintang. Kemudian al-jawaril kunnas. Al-jawari dari kata ini yajri, jara yajri artinya mengalir, beredar. Al-jawari, al-kunnas yang beredar. Al-kunnas yakni terbenam. Jadi bintang-bintang itu disebutkan dalam ayat ini berarti beredar di tempat peredarannya. Al-kunnas yallati taknisu ay tadkhulu fi maghibiha, yakni terbenam. Ya, terbenam tidak terlihat ya pada waktu siang harinya. Adapun pada waktu malamnya bintang-bintang akan nampak di atas langit ya pada waktu malam harinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang di waktu malam dan di waktu siang. Di waktu malam yang nampak jelas di pandangan atau di penglihatan manusia, dan bersumpah pada bintang-bintang yang pada saat-saat mereka tidak terlihat di waktu siang harinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memutarbalikkan ya waktu siang dan malam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Kemudian pada ayat yang berikutnya wal laili idza as'as. Wal laili. Nah, ini juga salah satu dari ungkapan sumpah ya, ungkapan sumpah dari ayat ini. Ada dua jenis ungkapan fala uqsimu dengan menggunakan diksi fala uqsimu dan sungguh aku bersumpah, dengan ungkapan yang lainnya wal laili, ada huruf waw. Wal laili, waw salah satu maknanya adalah makna sumpah, yang makna populernya adalah kata sambung ya, dan Muhammad wa Ahmad, Muhammad dan Ahmad. Adapun waw di dalam diksi kalimat tertentu maka dia menunjukkan makna sumpah. Wal laili, dan demi ya, bukan dan, demi malam ya, tidak diartikan kata sambung ya, namun diartikan dengan demi. Wal laili, biasanya wa yang menunjukkan makna sumpah, setelah wa ada isim atau kalimat atau kata yang diharokati dengan harokat kasrah ya, biasa menunjukkan waw yang menunjukkan makna sumpah, demi waktu malam. Idza as'as, apabila telah larut. Dalam bahasa Arab as'as bisa bermakna aqbala, artinya datang. Bisa juga bermakna sebaliknya, adbara, yakni berlalu. Nah, dalam konteks ayat ini maka yang lebih tepat adalah as'as, yakni aqbala, dan demi malam apabila telah menunjukkan
datang waktu malam yang sudah larut. Wal laili idza as'as. Kemudian pada ayat yang setelahnya was-subhi idza tanaffas. Was-subhi, ini juga was-subhi, demi waktu subuh. Idza tanaffas, apabila tanaffas yakni waktu yang sudah mulai nampak, mulai menyingsing, waktu fajar yang sudah mulai muncul, ya, atau telah menyingsing. Nah, ya, jadi dari ayat yang ke-15, fala uqsimu bil khunnas, sampai pada ayat yang ke-17 atau ayat yang ke-18, semuanya diawali dengan redaksi atau diksi sumpah. Ya, di dalam kalimat dalam bahasa Arab, ya, ada kalimat jawab syarat, ada kalimat syarat dan jawab syarat. Dimulai dari ayat yang ke-15. Nah, semuanya diawali dengan sumpah. Kemudian pada ayat yang ke-17 ditambah dengan pada kata idza. Wal laili idza as'as, ada tambahan diksi idza. Seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ada kalimat yang jika diawali dengan apabila, maka menunjukkan kalimat tersebut belum sempurna, masih membutuhkan pelengkap kalimat atau kata supaya kalimat tersebut menjadi sempurna. Misalnya, jika guru datang ke dalam kelas, maka masih membutuhkan, ya, apa selanjutnya setelah guru tersebut masuk ke dalam kelas. Ya, masih menunjukkan kalimat yang kurang sempurna dan pendengar masih penasaran setelahnya apa. Namun jika ditambahkan, murid-murid tiba-tiba pada diam, maka ini sudah menunjukkan makna yang sempurna pada kalimat tersebut. Demikian juga di dalam ayat ini, ya, mulai dari ayat yang ke-15 sampai ke-18, kalimat tersebut atau ayat tersebut belum menunjukkan kelengkapan di dalam makna di dalam ayat tersebut, sampai ada ayat yang setelahnya sebagai bentuk melengkapi dari ayat-ayat yang tadi yang diawali dengan sumpah. Maka ayat yang setelahnya yaitu ayat yang ke-19. Innahu laqaulu rasulin karim. Ini sebagai jawab syarat, ya, sebagai pelengkap dari maksud ayat yang diawali dengan sumpah atau ayat yang diawali dengan idza, sehingga menjadi lengkap makna dan maksud daripada ayat tersebut. Innahu laqaulu rasulin karim, yang artinya sungguhnya, innahu sungguhnya, hu kembali ke Al-Quran, sesungguhnya ia Al-Quran, la qawlu rasulin karim, la mengandung makna penekanan. Innahu la qawlu, sesungguhnya ia, yakni Al-Quran, la qawlu sungguh, qawl yakni ucapan, perkataan, rasulin karim, rasul artinya utusan, karim yang mulia. Ya, maksud daripada rasul di sini adalah siapa? Jibril, malaikat. Jadi kata rasul itu secara umum adalah utusan, ya, sesuai dengan konteks pada ayat yang disebutkan di masing-masing bacaan. Kalau di dalam ayat ini, maka maksudnya adalah malaikat Jibril. Innahu laqawlu rasulin karim, utusan yang mulia.
Disebutkan di sini huwa Jibril alaihi salatu wassalam fa innahu Rasulullah ila rusuli bil wahyi alladhi yanziluhu alaihim wa wasafahu Allah bil karam li husni manzarihi. Jadi malaikat Jibril, ya, Allah Subhanahu wa taala mensematkan sifat sebagai utusan, kemudian karim, yakni yang mulia. Maksudnya di sini adalah al-husnul manzar, yakni memiliki perawakan yang sangat baik. Ya, disebutkan di dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Najm ayat yang ke-6 yang berkaitan dengan sifat malaikat Jibril, Dzu mirratin fastawa. Dia, malaikat Jibril, memiliki al-khuluq, mirrah. Mirrah artinya perawakan, memiliki sifat fisik, al-khuluq al-hasan wal hay'ah al-jamilah, sifat dan fisik yang sempurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril alaihissalam dengan karim, yakni memiliki sifat fisik dan juga khuluq, yakni karakter yang sempurna. Kemudian ditambahkan pada ayat yang berikutnya, ayat ke-20, Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ini sebagai penjelas dari ayat yang sebelumnya. Dzi quwwatin dari sisi tajwidnya, ya. Perhatikan pada bacaan quwwah ada waw yang bertasydid. Dzi quwwatin, dzi quwwatin, ditekan sedikit pada huruf waw. Ini untuk membedakan bacaan gunnah, ya, idgham bi gunnah yang melibatkan huruf waw. Tidak dibaca dzi quwwatin, quwwatin, ditahan sedikit. Nah, itu bacaan gunnah. Adapun yang waw yang bertasydid atau diistilahkan dengan naber, bacaan naber, bacanya sedikit menekan pada huruf waw tersebut. Dzi quwwatin, quwwatin. Demikian juga ya yang bertasydid. Iyyaka, iyyaka. Salah satu di antara tempat-tempat bacaan naber adalah waw dan ya yang bertasydid. Dzi quwwatin 'inda. Perhatikan pada bacaan ikhfa, ya. Di sebagian bacaan hanya dibaca dengan dengung saja. 'Inda, 'inda. Ini kurang tepat. Jadi harus disamarkan bacaannya. Demikian juga didengungkan, terutama pada huruf yang memiliki kedekatan makhraj dengan huruf nun. Nun, nun di ujung lidah, dal juga di ujung lidah. Maka ini akan terjadi kemiripan dalam bacaan makhrajnya, sehingga harus benar-benar disamarkan nunnya. Inda dengan ilda. Perhatikan perbedaan antara bacaan pertama dan kedua. Inda, nunnya dibaca jelas. An, un. Inda hanya dibaca dengan dengung. Nah, tapi di sini harus ikhfa, samar, nunnya disamarkan dan juga didengungkan. Ilda. Ini harus hati-hati. Ini tingkatan ikhfa yang paling tinggi, yaitu ikhfa dengan huruf salah satu huruf yang sama, ya, dengan makhraj pada huruf nunnya, sehingga harus hati-hati di sini. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Seperti itu, ya. Baik, nah, untuk ayat yang ke-20 ini sebagai penjelas dari maksud daripada Rasul di sini adalah malaikat Jibril yang memiliki sifat dzi quwwah, yang memiliki quwwah, kekuatan. Allah memberikan sifat kepada malaikat Jibril, sifat kekuatan yang sangat agung, yang sangat besar, ya. Dzil 'arsy makin, in ilda dzil 'arsy, di sisi dzil 'arsy. Dzi artinya sahib, sahib itu artinya pemilik, ya. Dzi quwwah, yang memiliki kekuatan yang besar,
'inda dzil 'arsy, di sisi dzil 'arsy, apa? Sahibul 'arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik 'arsy. Makin dari akar kata makana. Makana artinya kedudukan. Artinya malaikat Jibril di samping memiliki kekuatan yang besar, juga memiliki kedudukan yang istimewa, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pernah melihat wujud asli malaikat Jibril dalam 2 kali kesempatan. Ya, kesempatan pertama pada waktu turun wahyu pertama, yaitu di Gua Hira. Ya, di kesempatan pertama, dan kesempatan kedua, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril pas pada waktu usriya bil a'la di al-ulum, yaitu pada saat atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril, ya, menuju ke atas langit, ya, dalam rangka mendapatkan wahyu perintah tentang salat. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril alaihissalam. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-21. Muta'in thamma amin. Muta'in dibaca ikhfa, tanwin bertemu ta, salah satu dari huruf yang dibaca ikhfa. Thamma amin. Muta'in thamma amin. Baik. Muta'in thamma amin, yakni muta' yang ditaati. Siapa? Allah atau malaikat Jibril? Malaikat Jibril, ya, yang ditaati. Ditaati oleh siapa? Ditaati oleh para malaikat yang lain. Ya. Malaikat Jibril sebagai penghulu para malaikat, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa wahyu kepada para anbiya dan para rasul. Salah satunya adalah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala malaikat Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, kemudian diperlihatkan surga dan neraka. Diperlihatkan surga dan neraka. Nah, malaikat Jibril ini ditaati oleh seluruh para malaikat yang lainnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga, maka malaikat Jibril memerintahkan, ya, penjaga surga, ya, iftah al-jannah, baru dibukakan oleh penjaga surga. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak diperlihatkan oleh malaikat Jibril apa yang terjadi di dalam neraka, ya, kemudian malaikat Jibril memerintahkan Malik, ya, khazin an-nar, penjaga neraka, ya, iftah, ya, bukalah pintu neraka, kemudian baru dibukakan pintu neraka tersebut. Jadi ini tafsiran, ya, daripada kata muta'in yang ditaati oleh seluruh para malaikat. Muta'in thamma amin. Thamma yakni hunaka. Hunaka artinya di sana, ya, muta'in thamma amin, yang dapat dipercaya. Nah, jadi ini merupakan bantahan dari sekte kaum Syiah, ya, yang mana mereka mempercayai bahwa malaikat Jibril salah alamat di dalam menyampaikan wahyu. Yang seharusnya, kata mereka atau dalam pandangan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah, ya, laknatullahi alaihim, bahwa malaikat Jibril seharusnya menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, kemudian ini bantahan, ya, kepada sekte Syiah, ya, amin merupakan sifat yang disematkan di dalam diri Jibril, yaitu
ya, makhluk yang sangat dipercaya. Sama di sini, di sana maksudnya adalah ya, malaikat Jibril berada di antara para malaikat yang di sana muta'in sama. Beliau alaihissalam, malaikat Jibril di sana ditaati oleh para malaikat, amin, lagi dipercaya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun. Baik. Ini konteksnya berkaitan dengan apa? Khitabnya yang dibicarakan yaitu siapa? Malaikat Jibril atau Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah ya teman kalian yakni Muhammad ya bukanlah orang yang gila. Ya, rahasia kenapa disebutkan wa ma sahibukum? Kenapa tidak wa ma Muhammadun? Ya, bimajnun misalnya. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bukanlah orang yang gila. Wa ma namun disebutkan wa ma sahibukum. Ya, tidaklah sahib kalian, teman kalian itu orang gila ya. Ya, di sini ya ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat atau orang-orang kafir. Ya, di sini adalah takfir. Surat takfir adalah jenis surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan ini khitabnya yang diajak bicara adalah orang-orang yang masih dalam fase penguatan tauhid. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan masyarakat pada waktu itu, masyarakat jahiliyah, penentangannya masih sangat kuat ya terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibantah oleh ayat ini ya, berkenaan dengan anggapan ya masyarakat yang menilai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang gila. Padahal sebelum diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah menjuluki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya. Ya, mereka sampai menyerahkan urusan-urusan penting yang melibatkan orang banyak ya, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan satu perkara sehingga dicapailah kesepakatan di antara semua pihak ya, misalnya pada saat peristiwa peletakan Hajar Aswad ya, peletakan Hajar Aswad, pada akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang meletakkan Hajar Aswad atas kesepakatan seluruh kabilah, pemuka kabilah yang saat itu sebelumnya hampir terjadi peperangan ketika hanya sekedar siapa yang berhak untuk meletakkan batu hitam Hajar Aswad. Nah, ini saking beliau disepakati oleh seluruh ya, pemimpin kabilah, seluruh masyarakat pada waktu itu, beliau adalah orang-orang yang salah satu orang yang sangat dipercaya. Nah, sehingga tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu atau mengabarkan perkara-perkara gaib yang tidak masuk di akal menurut pandangan masyarakat kafir Quraisy pada waktu itu, sehingga mereka menjuluki beliau Majnun, orang yang gila. Ya, ditambah lagi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ditambah lagi mereka sangat tidak percaya dan menguatkan ya anggapan mereka terhadap Nabi, orang-orang yang gila, orang yang kurang waras ya. Sehingga ayat ini sebagai bentuk bantahan. Nah, wa ma sahibukum, sir rahasia kenapa disebutkan sahib ya, ini apa? Sebagai bentuk pengingat kepada mereka masyarakat kafir Quraisy, ini loh Muhammad SAW sahib kalian, teman kalian, berpuluh-puluh tahun hidup di tengah-tengah kalian ya, wa ma sahibukum. Ini penjelasan dari sebagian ahli tafsir kenapa disebutkan sahibukum. Ya, tidaklah teman kalian ini. Ya, ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk pengingat kepada
orang-orang yang menentang dakwah beliau, ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kalian. Kalian tahu dari kecil tumbuh dewasa sampai pada akhirnya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Sehingga kalian kok berbalik arah yang tadinya menitipkan urusan-urusan besar kepada beliau, kemudian kalian ya mensifati beliau dengan sifat orang yang paling dipercaya, sehingga kalian kok bisa berubah. Sehingga kalian bisa berubah. Nah, ini merupakan bantahan bagi musyrikin Quraisy pada waktu itu. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh wa laqad ada dal salah satu dari huruf qalqalah wa laqad. Jadi cara pengucapan huruf qalqalah adalah dengan memantul dengan jelas. Ya, qalqalah sughra, qalqalah yang berada di tengah-tengah bacaan atau tengah-tengah kalimat dengan memantulkan dengan suara. Wala qadara, mengalir tanpa dibunyikan wala qadara. Ini salah satu kesalahan di dalam membaca qalqalahnya. Wala qadara, jadi ada pemutus ya, suara yang putus. Wala qad ra'a, ya, ada qalqalah, ada pantulan namun diakhiri dengan bacaan ya. Mirip atau seakan-akan menambahkan huruf baru, yaitu apa? Hamzah sukun. A I U A. Wala qad, ya, seakan-akan ya, menambah huruf baru. Nah, sehingga cara membaca qalqalah yang benar bagaimana? Wala qad hanya dipantulkan saja namun mengalir. Wala qadra'ahu, seperti itu ya. Wala qadra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh la litakid. Jadi apa? Ibarat takkid di sini ada dua huruf, ada dua bantuan huruf, la dan qad. La menunjukkan makna sungguh, qad juga sungguh. Wala qad. Nah, wa di sini menunjukkan makna kata sambung dan, ya. Wala qad, dan sungguh. Ini baru diterjemahkan dengan dan. Adapun tadi wal laili, ya, wal laili sama-sama diawali dengan wa. Namun menunjukkan makna sumpah sehingga tidak perlu diartikan dengan dan. Wal laili, demi waktu malam. Adapun wala qad, ya, wala qad ra'ahu, dan ya sungguh, ya, ra'ahu dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'ahu telah melihatnya. Nya sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihissalam bil ufuqil mubin, di ufuk yang jelas, yang terang. Ya, jadi sebagai bentuk penguatan dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat wujud asli, ya, wujud asli. Jadi malaikat semua malaikat, ya, termasuk di antara malaikat Jibril, ya, makhluk yang dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk bisa merubah bentuk, ya, menjadi manusia, menjadi apa saja yang dia kehendaki, ya. Dan Nabi pernah melihat dengan wujud aslinya, nah, seperti yang ditunjukkan dalam ayat ini, ya, dari arah ufuk, ya. Jadi malaikat Jibril memiliki sayap. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Riwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril, yang mana beliau, yakni alaihissalam, malaikat Jibril memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Wallahu taala bagaimana bentuknya, ya, menunjukkan betapa besarnya dan kuatnya malaikat Jibril. Ayat yang
Berikutnya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 'alal ghaibi pada perkara-perkara yang gaib, bidanin. Bidanin, ya, jadi ada dua riwayat bacaan, ya. Ada dua riwayat bacaan. Di dalam bacaan lain dibaca dengan dha, bidanin, dha, ya. Sedangkan pada bacaan yang biasa kita baca memakai, ya, huruf dha, dha. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dalam riwayat bacaan yang lain semuanya sahih, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun di bacaan yang lain dibaca dengan dha, dhanin. Ya, dhanin artinya di bidot, ya, dot, yakni bakhil, ya, pelit, ya, kikir. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara gaib itu kikir dalam menyampaikan kepada para umatnya. Dalam riwayat yang lain atau dalam riwayat bacaan yang lain, bidha, yakni bimuttaham, dituduh. Ya, ada tuduhan, ya, beliau misalnya tidak menyampaikan pada perkara-perkara gaib kepada umatnya. Jadi hampir mirip, ya. Mirip dari sisi makna. Ya, semuanya bersumber dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memiliki sifat, ya, tabligh, memiliki sifat, ya, bersemangat, hirs ala tabligh, ya, asy-syari'ah ilal ummah. Semangat dalam menyampaikan ilmu, ya, seluruh perkara-perkara ilmu, mulai dari perkara ibadah, perkara, apalagi perkara-perkara mughayyabat, perkara-perkara gaib, ya. Demikian juga pada perkara-perkara yang menjadi kebaikan, ya, yang disampaikan kepada umatnya, semuanya tanpa terkecuali, ya, disampaikan kepada umatnya. Dan makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sosok orang yang pelit atau orang yang kikir di dalam menyampaikan perihal, ya, kebaikan, seluruh kebaikan yang berkaitan dengan agama umatnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena sudah datang waktu salat Isya, barangkali ada pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab sebelum kita akhiri kajian pada hari ini. Baik, jika tidak ada, mungkin kita akhiri kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengetahuan, memberikan kita ilmu, dan memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa istiqomah di atas kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kita, dan dalam rangka untuk mendapatkan manzilah ar-rafi'ah, manzilah kedudukan yang tinggi disebabkan dari kebaikan dari bacaan Al-Quran dan hafalan Al-Quran yang kita baca. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.